Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat datang ke Sel Kanak-Kanak. Sebelum kita mulakan sel kita pada hari ini, mari kita semua lipat tangan, tutup mata dan juga berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Terima kasih juga atas kesempatan kami mengikuti sel kanak-kanak atas talian pada saat ini. Bapa, sebentar kami akan melakukan sel, kami berdoa kiranya terus melindungi, menjaga, menyertai dan memimpin kami dari awal, pertengahan, sehingga selesainya sel. Kami menyerahkan masa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang masanya untuk pembacaan AIS. Untuk pembacaan AIS ini, adik-adik perlu teka apa yang kakak lukis. Nah, kakak akan lukis haiwan, kakak akan lukis makanan, kakak akan lukis objek. Di sini adik-adik perlu jawab dalam 7 saat. Oke, ready? Let's go. Nah adik-adik dapat jawabkah semuanya? Kalau dapat jawab, good job. Kalau tidak dapat jawab, tidak apa, kita boleh coba next time ya. Apapun beri tepukan untuk diri sendiri sebab dapat jawab. Oke adik-adik, sampai sini siap pembacaan AIS kita. Sekarang mari kita sama-sama memuji Tuhan. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Alamak, macam musik kita tidak semangat pula kan? Satu kali lagi. Ini kali musik pula yang tidak semangat. Adik-adik pula semangat. Oke, good. Kita coba satu kali lagi ya. Ready? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Haleluya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa kita mau mengasihi Tuhan dan kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Pagi hari aku bangun, aku merasakan kasih-Mu. Sampai pada malam hari Engkau setia menjagaku. Sekali lagi. Pagi hari aku bangun, aku merasakan kasih-Mu. Sampai pada malam hari Engkau setia menjagaku. Saat aku takut, waktu aku susah, bila aku senang Kau ada bersamaku. Oh Yesusku, aku cinta padamu.
Adik-adik, sekali lagi kita menyanyikan ini bersama-sama. Pagi hari aku bangun, aku merasakan kasih-Mu. Sampai pada malam hari Engkau setia menjagaku. Sekali lagi. Pagi hari aku bangun, aku merasakan kasih-Mu. Sampai pada malam hari Engkau setia menjagaku. Saat aku takut, waktu aku susah, bila aku senang Kau ada bersamaku. Oh Yesusku, aku cinta padamu. Oh Yesusku, aku sayang padamu. Oh Yesusku, sungguh aku cinta, aku sayang. Yesusku, Kau takkan tinggalkan aku. Setiap waktu Engkau ada bersamaku. Oh Yesusku, sungguh aku cinta, aku sayang kepadamu. Sungguh aku cinta, aku sayang kepadamu. Sungguh aku cinta, aku sayang kepadamu. Haleluya. Mari adik-adik kita terus siapkan hati kita. Kita mau terus menyembah kepada Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa kita sangat berterima kasih kepada Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kita mau terus menyatakan kepada Tuhan, Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa,
Bapa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengucap syukur kepadamu dan berterima kasih kepadamu. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan melihat satu video klip di mana bagaimana Yesus mengubah seseorang yang pada mulanya dia berkobar-kobar ataupun bersemangat untuk menganiaya orang-orang Kristen dengan kekuasaan yang dia ada dan dengan kekuatan yang dia ada. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Jadi adik-adik mau tahu siapakah orang ini dan apa yang berlaku kepadanya dalam perjalanannya? Jadi kita akan lihat video klip ini sebentar nanti. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kerana kami semua dapat berkumpul secara atas talian untuk mengikuti sel anak-anak. Pimpin kami di dalam kami melihat video klip ini supaya kami dapat mengenal Engkau dengan lebih baik lagi dan bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita saksikan bersama-sama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah,
sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, adik-adik sudah tahu siapakah nama pribadi tersebut. Jadi, namanya adalah Saulus. Jadi, seperti yang video adik-adik sudah lihat sebentar tadi, menunjukkan bagaimana Saulus ini dengan semua kekejaman yang dia lakukan, karena dia anggap bahwa semua yang dia lakukan ini adalah demi membela kebenaran Allah. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya kepada Saulus. Maka Saulus pun terkejut dan matanya tidak dapat melihat selepas kejadian tersebut. Jadi dalam penampakan diri Yesus itu kepada Saulus, Yesus menyatakan bahawa penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus terhadap orang-orang Kristian adalah penganiayaan terhadap Yesus sendiri. Jadi, Saulus sadar bahawa yang dikiranya selama ini pengabdian justru sebenarnya adalah memusuhi Tuhan sendiri. Jadi, adik-adik, Saulus yang hidupnya ini sebelum ini jahat atau kejam, tapi telah dipilih Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan Yesus, dan Saulus juga pada akhirnya menjadi seorang yang berani menderita bagi Yesus Kristus. Jadi pagi hari ini, apa tugas ataupun hal-hal yang Tuhan mau percayakan kepada kita sebagai alat pilihannya? Jadi mari saat ini kita ambil masa ini untuk berdoa bersama-sama untuk minta pimpinan Tuhan untuk menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan mau kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena dalam pelajaran ini kami dapat melihat bagaimana seseorang yang dahulunya jahat boleh diubah oleh pekerjaan Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Engkau juga mau memakai kami sebagai alat Tuhan, mana yang telah Engkau ubahkan. Dan kami berdoa pagi hari ini bersama-sama Tuhan, kiranya Engkau menunjukkan kepada kami dan nyatakan apakah perkara yang harus kami lakukan saat ini, supaya di dalam apa yang kami lakukan itu dapat memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Jadi, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Satu kali lagi, Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah adik-adik, melalui ayat hafalan ini kita dapat lihat bahwa Tuhan selalu membantu orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Sama seperti Paulus yang dahulunya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, namun selepas melihat mukjizat Tuhan di depan mata,
dia bertobat sehingga menjadi salah satu murid-murid Yesus. Baiklah adik-adik, sampai sini saja. Semoga adik-adik di rumah hafal ayat Al-Quran. Hai adik-adik, masanya untuk mendengar pengumuman. Pengumuman yang pertama, bagi adik-adik yang sudah mendaftar untuk mengikuti pertandingan kuis, pastikan adik-adik memuat turun aplikasi Quizizz dan PDF untuk memudahkan kamu menerima dan menjawab kuis di WhatsApp. Dan yang kedua, bagi adik-beradik yang mengikuti kuis ini, pastikan kamu menjawab kuis di telepon yang berasingan. Tidak diperbolehkan untuk kongsi telepon pintar. Dan untuk informasi adik-adik, kuis ini akan berjalan selama 1 jam, yaitu pada tarikh yang kamu sudah pilih, tanggal 10 Ogos ataupun 31 Ogos. Pengumuman yang kedua, sel kanak-kanak dijalankan seperti biasa, yaitu setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Adik-adik boleh mengikuti kami di saluran YouTube ataupun Facebook TSC Sel Kanak-Kanak BM. Pengumuman yang ketiga, bagi adik-adik yang ingin menghantar video ayat hafalan, kamu boleh hantar di nomor telepon yang tertera pada skrin. Dan pastikan hantar sebelum ataupun pada hari Rabu. Dan adik-adik rakam secara melintang ya. Pengumuman yang terakhir, kakak mau ingatkan adik-adik, jangan lupa untuk berdoa dan baca Alkitab. Boleh ya? Itu saja pengumuman kita minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Bye adik-adik, jumpa minggu depan. Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Shalom dan selamat pagi. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mazmur 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Mazmur 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mazmur 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Tuhan memberkati. Bye. Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Pasal 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Pasal 9 ayat 10.
Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan.